Semua senang saya pakai begini. Yang nggak senang saya pakai begini Indonesia. Radikal. Pakai celana cingkrang radikal, jubah radikal, jenggot radikal, cadar radikal. Giliran rok sepan radikal. Sampai akhir Nabi Nuh masih panggil anaknya, sampai anaknya tenggelam. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aduh Pak, kurasa gunung itu lebih bisa menyelamatkan aku daripada perahu Bapak. Ini akal sehat. Itu waktu itu ombak setinggi gunung. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Itu perahu berlayar di tengah-tengah ombak setinggi gunung. Ombak setinggi gunung. Kalau nimpa kapal tenggelam mati semua. Kalau kapal kayu nabrak pohon pecah mati semua. Tapi kalau naik gunung, mana pernah ada ceritanya gunung tenggelam? Pernah dengar? Ada gunung tenggelam ada? Nggak ada. Gunung meletus ada? Banyak. Di Medan terkenal syairnya itu. Kalau meletus gunung Sibaya sayang, alamat Medan menjadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Kalau meletus gunung sih, anaknya mau naik gunung karena nggak ada ceritanya gunung tenggelam. Tapi kata anaknya, kata bapaknya, nggak ada nak. Hari ini yang selamat cuma nenek perahu. Selain yang naik perahu, kafir semua mati. Bahkan binatang boleh naik perahu, kafir nggak boleh. Anak kalau mau naik sini beriman, nggak mau, dah mati sama orang kafir. Padahal Nabi Nuh ada perjanjian dengan Allah. Kalau datang topan, keluarga Nabi Nuh selamat. Itu perjanjian. Tiba-tiba topan datang, anak bungsu mati, bini hilang. Kalau bini Nabi Nuh nggak berapa sedih. Aku pun kalau bini ku petentengan, ku ganti yang baru. Nggak sedih aku. Kalau anak nggak bisa diganti, ya betul. Kalau bini petentengan ngapain dipertahankan? Astuti, Astrea tahun 73, jalan udah bengkok. Petentengan pula, ku belilah Vario baru ya nggak, sekali gas loncat langsung. Begitu selesai topan, Nabi Nuh nangis, doa, Rabbi inna bani min ahli. Oh Allah, anakku Kan'an kan keluargaku. Kenapa dia tenggelam padahal dia keluargaku? Keluarga kan nggak mati janjinya. Ditegur sama Allah langsung. Qala ya Nuh, kata Allah, Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Dicoret dari keluarga Nabi. Innahu amalun ghairu saleh. Anakmu beramal tapi amalnya tak soleh. Naik gunung itu perintah akalnya, naik perahu perintah Nabi dan perintah Allah. Sekarang kita mau ikut mana? Ikut akal atau ikut Rasul dan Allah? Kalau ikut akal sudah terbukti anak Nabi Nuh, anak Nabi dicoret dari daftar keluarga Nabi, digabungkan dengan orang kafir. Apalagi kita, ya nggak? Kita anak apa? Anak penjual serabi. Tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, betul? Tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi, itu salah titik itu. Nulisnya salah titik. Nabi itu tulisannya nun, titiknya satu di atas, ba, titiknya satu di bawah, iya, titiknya dua di bawah. Dia titiknya di bawah semua. Udah tahu bacanya kalau titiknya di bawah semua. Nyambung juga tapi terlambat. Apa kehebatan umat Nabi?
Saya banding dua saja. Satu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkirim surat atas jasa burung hudhud. Ada 10 binatang yang akan masuk surga. Salah satu diantaranya hudhud, unta Nabi Soleh. Ada bukunya itu, 10 binatang yang masuk surga. Unta Nabi Soleh satu, termasuk hudhud. Hudhud beritahu ada ratu yang sakti, hebat, luar biasa, perkasa, tapi kafir. Nah, Nabi Sulaiman kirim surat. Bismillahirrahmanirrahim, itu surat Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Balqis. Balqis sidang, bagaimana? Kita lawan, kita hebat. Balqis anak manusia campur jin. Kalau dalam tafsir Baghawi diceritakan itu, bapaknya pun disebut namanya, mamanya disebut namanya Raihana, nama mamanya. Kalau nggak salah nama bapaknya Surahbil. Memang jin campur manusia kawin, sakti lah. Maka ketika nanti sampai istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu istananya lantainya air, kolam, ditutup pakai kaca. Dipikir Balqis banjir, diangkatnya roknya. Nabi Sulaiman lihat kakinya, senyum Nabi Sulaiman, bukan karena mulus. Kalau menurut Abu Hurairah itu di Baghawi, kakinya macam kaki kuda, macam kaki binatang, dan bulunya lebat. Langsung Nabi Sulaiman lihat, oh anak jin rupanya. Tapi dikawini oleh Nabi Sulaiman, jadi istri belakang setelah Islam. Sebelum dikawini suruh mandi dulu, mandi dikasih batu, entah batu apa, begitu mandi rontok bulunya semua, baru cocok jadi ratu, ya enggak? Nah, dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Balqis itu setelah masuk Islam, ditariknya rok, nampak betisnya berbulu, berarti Balqis biarpun kafir, Bu, pakai rok panjang, Bu. Ini hajah 60 tahun pakai rok pendek, kucing aja lihat dia mual. Jangan kalah sama Balqis waktu kafir, betul nggak? Balqis kafir masih pakai rok panjang, bos. Hajah kayak rok sepan. Kucing aja buang muka. Berangkat Balqis dengan panglima dan jenderal-jenderal, menteri-menterinya, naik kuda. Kata riwayat 1 bulan perjalanan dari Yaman ke Palestina. Yaman, Mekah, Madinah, Palestina. Itu 1 bulan perjalanan naik kuda. Balqis naik kuda. Nabi Sulaiman sudah tahu. Nabi Sulaiman rapat. Daripada perang, Balqis kenapa takut? Karena kalau perang, kata menteri-menterinya, kita kalah. Nabi Sulaiman itu tentaranya angin, binatang, manusia, jin, semua jadi tentaranya. Jin kafir, jin Islam tentaranya. Angin, kalau mau perang anginnya jadi kirim habis semua. Habis. Macam cerita nelayan Batak di laut kena ombak, berdoa dia, ya Tuhan selamatkan aku, jangan ada angin ini di sini, katanya. Pindahkan angin ini, pindah. Selamat dia, sampai ke kampungnya, rata kampungnya. Ini cerita suku Batak. Protes ya, bah, apa-apaan Tuhan, persoalan di laut kenapa dibawa-bawa ke darat? Kata Ratu Balqis, nggak usah dilawan, tak terlawan. Kata jenderal-jenderal, dah kalau begitu kita sogok, kita kirim harta yang banyak. Nggak bisa, dia paling kaya, 400 peti emas. Nabi Sulaiman itu dari Nusantara, dari pegunungan Opir. Opir itu kalau nggak gunung Kedah sekarang, gunung di Sumatera Barat, Opir. Dari sini, ini maka disebut Sumatera ini pulau emas. Dari sini diambil emas. Kalau Jawa pulau padi, Jawa Dwipa. Kita Suwarna Dwipa, pulau emas. Nggak bisa, kalau harta kalah kita. Kalau begitu kita datangi aja. Oh, datang Balqis dengan jenderal dan menterinya. 1 bulan perjalanan. Nabi Sulaiman rapat dengan jenderal dan menteri-menterinya. Dia bilang apa? Ya ayyuhal malak, wahai jenderal-jenderal dan menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sebelahku ini sebelum Ratu Balqis sampai sini? Nanti kalau sampai sini dia lihat kita hebat, bisa mindahkan lebih cepat dari kudanya, dia akan menyerah, masuk Islam, dia menyerah dia dengan aku. Kata qala ifrit minal jin, berdiri ifrit
golongan jin kafir. Nanti waktu Nabi Isra dan Mi'raj diriwayatkan Ifrit mengejar Nabi, berarti masih hidup zaman Nabi Muhammad. Memang jin itu umurnya sampai 5.000 tahun dia baru mati, panjang umur. Udah pernah jumpa jin? Saya sudah jumpa jin dalam mimpi, tapi dalam mimpi banyak, beberapa kali. Kata Ifrit apa? Ana atika qabla an taquma min makomik. Dahsyatnya Ifrit. Aku, wahai Raja Sulaiman, mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dari sana kemari sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Majang hebatnya itu. Berdiri 1 detik sebelum. Kalau bahasa Jawanya sak turunnya panjenengan menyat sampun onten tong mriki mawon. Untung bukan jin Jawa ya. Tapi Nabi Sulaiman tidak melirik ke situ. Nabi Sulaiman melirik ke sana, artinya nggak setuju. Jadi kalau pemimpin itu kalau nggak setuju jangan ribut-ribut. Diam aja, bikin tindakan aja. Kayak Anies tiba-tiba keluar SK Alexis ditutup, ya nggak usah banyak-banyak. Itu mandor namanya. Betul. Ini kadang-kadang marah sama presiden yang lama nggak beres ini. Kenapa bikin kilang sudah 5 tahun nggak siap-siap? Loh, presiden sebelum bapak siapa? Ya saya. Memang rusak. Oh alah, salah pilih kita. Pak Harto itu digelar The Smiling General, jenderal yang selalu tersenyum. Yang menggelarnya Ruder, itu bukunya segini tebal, saya punya, The Smiling General. Kalau dirjennya lagi pidato, Pak Harto itu senyum. Nggak tahu kita senyum senang apa enggak. Ketahuannya seminggu kemudian pindah apa enggak. Begitu pemimpin itu berwibawa, betul. Melirik Nabi Sulaiman ke sana, tak jadi pindah, duduk Ifrit. Qala alladzi ilmuhu indallah. Ada satu orang yang ilmunya di sisi Allah. Dalam tafsir, beliau ahli kitab Zabur, kitab bapaknya Nabi Sulaiman. Minal kitab, daripada kitab, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Apa dia bilang? Ana atika, ini hebatnya itu. Ana atika, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke sini. Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Majang. Qala alladzi indahu apa? Qala alladzi ilmuhu minal kitab, ya. Qala alladzi indahu ilmuhu minal kitab. Satu orang laki-laki yang ilmunya dari kitab Zabur. Aku bisa mindahkan sebelum matamu berkedip. Berapa detik berkedip? Sebelum. Nabi Sulaiman langsung melirik. Nah, itu kelebihan Nabi Sulaiman itu. Falamma ra'ahu, begitu Nabi Sulaiman melirik, mustaqiran indah, sudah mentangkring, kata Raja, sudah pindah singgasana Ratu Balkis di sebelah. Dan kata kitab Tanwirul Qulub dan beberapa kitab tafsir yang lain, dan kitab Tanwirul Qulub bukan kitab tafsir, Sulaiman Al-Qurdi yang mengarang, itu kursi Ratu Balkis itu pindahnya bukan lewat udara. Kalau lewat udara, tahu kok Bilqis kursi pindahnya lewat bawah tanah, belum sekedip mata udah pindah lewat bawah tanah. Jadi Balqis nggak tahu. Hebat nggak umat Nabi Sulaiman? Hebat nggak? Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW? Umat Nabi Sulaiman yang hebat cuma 2, satu jin, satu manusia. Manusia itu namanya dalam tafsir saya baca Asif bin Burkhiyah. Asif bin Burkhiyah. Orang Sunda nggak bisa bilang Asif, bilang Asep. Kang Asep. Mungkin Asep itulah yang memindahkan Ratu Balqis. Cuma 2, satu Ifrit, satu Asif. Tapi hebat. Bagaimana umat Nabi? Kalau umat Nabi sekali hebat banyak, semua. Nah, itu pula hebatnya. Sahabat Nabi itu digelar Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Semuanya. Satu hari peperangan melawan Irak, Parsi, superpower dunia waktu itu Parsi dengan Romawi. Yang mimpin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Di sana udah baris pasukan musuh 300.000 dengan rajanya, dengan pendetanya. Di sebelah sini Sayyidina Sa'ad mau nyebrang nggak bisa, sungai Tigris sedang banjir. Dulu kalau sungai banjir, namanya nggak ada drainase, semua air masuk situ, batu-batu, anyut bergelombang sungai itu. Siapa berani nyebrang, nggak ada jembatan. Maka Sayyidina Sa'ad pasang kemah. Beberapa hari di situ sholat tahajud, siang puasa, malam tahajud. Begitu pemimpin, malam tahajud, siang puasa, nggak cari utangan dia, enggak. Siang puasa, malam tahajud. Sampai Sayyidina Sa'ad bermimpi dilihatnya pasukannya jalan di atas air. Maka dia bilang, lepas subuh, sekarang saya sudah dapat jalan keluar dari kesulitan kita. Gulung kemah, siap-siap kita berangkat. Saya minta semua sholat 2 rakaat. Mohon sama Allah, kemudian kita seberangi sungai ini dengan kuda-kuda dan pasukan kita dengan kaki-kaki kita. Beliau sholat 2 rakaat, dicongklang kudanya jalan di atas air. Perwira-perwiranya sholat 2 rakaat jalan di atas air. Sahabat yang kecemplung mundur, wudhu lagi, sholat lagi. Ya Allah, banyak dosa ya Allah. Sampai semua seberang semua. Yang jalan kaki seberang semua. Kata pendeta kepala Parsi bilang, Tuan Raja, ini jangan dilawan. Ini bukan manusia biasa. Ini manusia keramat. Jangan lawan. Kita nyerah aja. Kita nyerah, kerajaan kita aman. Kita bayar jizyah, bayar pajak tiap tahun, sudah selesai lah urusannya. Kita nggak akan dipaksa masuk Islam. Kalau kita nyerah sudah. Nah, kata rajanya, kita ini super power. Tentara kita 300.000. Biarpun dia bisa nyebrang air, belum tentu hebat. Keluarkan pasukan khusus. Jadi zaman dulu sudah ada juga Kopassus. Pasukanku satu kompi. Pasukan itu terdiri dari wanita-wanita cantik. Orang Parsi yang main-main, hidung mancung, pipi merah. Nggak ada yang pesek orang Parsi. Pesek itu sini lah, orang sini. Dipilih yang badannya macam gitar cokolele juga. Pakai baju tipis, maju ke depan, baris, main musik. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Pasukan tutup mata semua. Tundukkan pandanganmu, ghaddul basar. Tundukkan pandanganmu. Semua sahabat tunduk pandangan. Nggak ada yang khianat satu. Nggak ada yang pura-pura tutup ngintip dulu. Kehebatan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu 30.000 pasukan tunduk semua. Sampai berkeringat itu perempuan. Tak mempan, pulang lemas. Tuan Raja nggak mempan. Kenapa? Begitu cantik-cantiknya kalian. Tak ditengok orang tuh pun. Dilirik orang tuh pun tidak. Kata pendetanya, sudahlah Tuan Raja, kita nyerah saja. Kita bayar jizyah, aman. Jangan lawan, ini bukan manusia biasa. Kata rajanya, lawan, tiup tanduk. Perang dimulai, habis, bersih. Parsi hilang dari peta dunia. Istananya habis rata dengan tanah. Rajanya terbunuh, anaknya ditawan jadi budak. 3 anak perempuannya ditawan jadi budak. Oleh Sayyidina Umar, diambil 3-3. Nggak pantas juga anak raja jadi budak. Dimerdekakan, diambil Sayyidina Husain jadi istri. Maka orang Syiah itu yang dianggap imam penerus-penerus Sayyidina Ali itu cuma anak Sayyidina Husain. Kenapa Sayyidina Hasan tidak diangkat satupun anaknya? Padahal banyak istri Sayyidina Hasan. Karena tidak keturunan Parsi, tidak keturunan Iran. Yang kedua diambil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dinikahi jadi istri, menantu Umar bin Khattab. Yang ketiga diambil oleh sahabat yang lain. Ini kehebatan sahabat Nabi. Semuanya sama. Paham? Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat di Madinah. Yang dengar Sayyidina Ali hebat-hebat, Tolha, Zubair radhiyallahu anhu, Abu Hurairah hebat-hebat, Abdullah bin Umar, orang-orang yang sahabat-sahabat yang karomah-karomah mendengar khutbah. Khutbah Jumat isinya 2, wasiat takwa dan menakutkan berbuat dosa. Basyiran wa nadhira, hanya 2.
Tidak boleh isi khutbah yang lain. Tidak boleh khutbah Jumat istinya cerita padi. Saudara-saudara, padi itu yang kita beli dari Jepang. Itu bibit unggul. Nah itu kalau ditanam airnya cukup tumbuh. Kalau udah tumbuh dipelihara bagus, dia gemuk. Dipupuk pakai pupuk buatan Jepang, dia berbuah. Kemudian disemprot, itu werengnya mati semua. Kemudian setelah 4 bulan dia kuning. Setelah kuning kita siap untuk memanen. Tiba-tiba datang banjir bandang, mampus semua. Barakallahu fil Qur'anil azim. Nggak sah khutbah Jumatnya. Tahu? Apalagi cerita politik, mengkampanyekan satu orang tidak boleh. Maka begitu khutbah tentang takwa, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melenceng khutbahnya, menjerit beliau, ya syariah, halal jibal, hei tentara naik gunung. Sahabat diam semua. Kenapa? Seimbang. Sahabat pun ngerti ini Umar bin Khattab sedang melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Namanya kasyaf. Apa namanya? Sudah biasa, nggak ada, tenang aja udah. Selesai khutbah udah, sholat sunat pulang, nggak ada geger. Coba kalau kita sekarang lagi khutbah, bertakwalah kamu, saudara tentara naik gunung, ditangkap bawa rumah sakit gila deh, setromi otaknya mungkin sekonslet, karena nggak imbang. Beberapa bulan kemudian datang pasukan dari Irak, dari Afrika. Wah, lapor Khalifah Umar, Amirul Mukminin, kami menang perang. Wah, bawa harta rampasan perang, bagus. Tapi waktu hari Jumat tanggal sekian, kami itu hampir mati terkepung musuh. Dari berbagai penjuru, panah berserakan seperti belalang. Kami sudah hampir putus asa. Sudah banyak kami yang syahid. Tiba-tiba dalam keadaan mendesak, kami mendengar teriakan Amirul Mukminin, ya tentara naik gunung. Kami berlari ke gunung semua. Kami panah musuh dari gunung. Akhirnya musuh banyak yang mati dan mereka melarikan diri. Kalau nggak ada teriakan Umar bin Khattab, sudah lamalah kami mungkin tak pulang, mati semua. Umar bin Khattab bilang, alhamdulillah, sudah selesai. Nggak ada Umar bin Khattab bilang, itu hebat aku kan? Nggak ada. Makanya pilih 3 periode. Nggak ada. Apa kelebihan 3? Pertama, Umar bin Khattab bisa melihat tentaranya terdesak perang di Afrika. Satelit belum ada. Yang kedua, beliau berteriak, teriakannya sampai ke Afrika. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Yang ketiga, seluruh pasukan itu puluhan ribu dengar semua. Hebat gak umat Nabi itu? Hebat. Beda dengan umat dulu. Umat dulu 1-2. Ini semua dengar. Tiba-tiba dibilang primitif. Oh, itu kan umat dulu. Umat sekarang kurang apa hebatnya? Wali Songo datang dari Cirebon, datang dari Muria, datang dari Ampel, datang dari mana-mana, datang 8 orang ke kampungnya Sunan Kalijogo. Habis sholat Isya bikin masjid. Ketik, sholat subuh udah jadi masjidnya. Hebat nggak? Habis sarapan pagi pulang, assalamualaikum, ceking udah sampai, ayo. Oh, pakai naik apa dia? Jangan dipikir umat Nabi tak hebat. Oh, itu kan Wali Songo. Zaman sekarang ada. Cuman kalian tak jumpa. Waktu Gunung Galunggung meletus 1982, seluruh rakyat di situ sudah disuruh mengungsi. Tentara sudah naik gunung, diturunkan semua pasukan apa. Pak, zaman Pak Harto kan dulu tentara lah ya, nggak ada itu pemuda-pemuda itu, tak ada itu, anak tentara semua. Turunkan semua yang mau bawa barang-barangnya, diturunkan, sediakan truk-truk tentara. Ada satu ustadz nggak mau pergi. Kata ustadz ini, kalau saya pergi siapa yang jaga surau saya ini? Langgar saya ini siapa yang jaga? Langgarnya itu dari bambu, atapnya biasa, rumbia biasa. Kalau saya pergi siapa jaga masjid ini? Tidak, saya mau jaga masjid ini. Tidak boleh azan berhenti. 5 waktu mesti tetap ada azan. Kata tentara, jangan Pak, ini gunung sudah mau menurunkan lahar Pak. Kalau udah turun laharnya habis mati semua. Tak apalah, siapa lagi mempertahankan masjid ini?
Saya harus tetap azan di sini. Saya dengar kabar Sudomo naik ke situ. Begitulah berharganya nyawa rakyat waktu itu. Laksamana Sudomo, Pangkop Kamtib waktu itu datang ke situ. Jumpa sama Kiai itu. Sudahlah Pak Kiai, turun sementara aja, nanti kalau udah meletus sudah sejuk balik lagi. Tidak, izinkan saya menjaga masjid saya. Terjadilah letusan itu. Oh, ratalah dibanting. Lahar merah itu habis semua. Begitu sudah sejuk, tentara naik. Tidak ada di kampung itu bangunan yang berdiri kecuali surau itu. Datang tentara tanya, Pak Kiai masih ada? Ada saya, alhamdulillah. Loh, apa Bapak nggak melihat lahar turun? Lihat, merah kan, waktu malam itu kan terang merah. Kok selamat? Itu lahar bicara. Ini habis ini nih. Orang Sontoloyo semua sini habisin. Yang ini jangan belok. Lahar itu udah cakep, belok. Yang ini hajar. Yang ini jangan. Nah, pas surau itu katanya, pas surau saya, lahar itu berkata, belah dua, jangan ini rumah Allah, jangan diganggu. Belok lahar itu. Terdiam semua orang, masuk koran, ya Allah, geger sejawa, datang ribuan orang ke kaki Gunung Galunggung menjumpai Ustadz ini. Ngapain? Minta nomor SDSB. Akhirnya pindahlah, mana mau lagi dia di situ, pergilah dia diam-diam hilang. Zaman sekarang pun masih ada, cuman ente nggak pernah jumpa, betul? Karena wali Allah itu akan menyembunyikan kewaliannya lebih dari seorang gadis menyembunyikan masa haidnya. Tidak mau dia cerita. Tidak ada wali cerita dia wali. Kalau ada wali menceritakan kehebatannya, itu pasti wali kota. Sudah paham sekarang kita paling hebat? Wala tahinu, jangan merasa hina, betul? Wala tahzanu, jangan merasa cemas, galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu itu paling tinggi kalau kamu beriman. Yang kedua dikatakan al-islamu ya'lu wala yu'la. Kalau tadi orang Islamnya, orang beriman, sekarang agamanya. Islam itu tinggi. Enggak ada lebih tinggi dari Islam. Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu memang Islam dari zaman Nabi Adam Islam semua, tapi yang dibawa Nabi Muhammad itu yang paling Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan Nabi Muhammad membawa petunjuk. Jadi Nabi Muhammad itu bawa hidayah, bukan bawa budaya. Nabi Muhammad bawa hidayah, petunjuk, bukan bawa budaya. Nggak ada lagu karangan Nabi ada. Nggak ada. Ada puisi karangan Rasulullah? Nggak ada. Ada prosa karangan Rasul? Ada tarian karangan Rasul? Tanjung Katong misalnya ada? Rasulullah bukan bawa budaya. Sekarang kita dibelokkan. Iya, Rasulullah walaupun tidak bawa budaya, tapi beliau itu orang Arab, mesti bawa budaya Arab. Tidak. Meskipun Rasulullah orang Arab, tidak dibawa budaya Arab. Nabi seleksi budaya Arab. Kalau budaya Arab cocok dengan syariat, jalan, diteruskan. Tapi kalau budaya Arab melawan, bertentangan dengan syariah, dibuang. Pernahkah Nabi membuang budaya Arab? Ada. Salah satu apa? Anak angkat menerima harta warisan dari bapak angkatnya. Itu ratusan tahun. Anak angkat dapat putus, tidak bisa. Anak angkat tidak dapat warisan. Anak angkat hanya dapat wasiat. Apa? Wasiat paling maksimal, paling banyak hanya sepertiga, nggak boleh lebih. Berubah adat Arab. Dulu anak angkat itu nama bin bapaknya, bapak angkatnya, bukan bapak kandungnya. Nabi punya budak, dibeli di pasar Ukaz, sekitar 39 kilo dari Mekah arah Riyadh. Setiap tahun ada pasar di situ. Siti Khadijah membeli seorang budak kecil, namanya Zaid bin Harithah, orang kulit hitam dari Ethiopia. Nikah dengan Nabi, anak ini diberi kepada Nabi, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi nggak punya anak laki-laki, anak laki-laki Nabi wafat. Cintanya Nabi dengan Zaid radhiyallahu anhu
Kemana-mana Sayyidina Zaid ini dibawa Nabi, digendong pakai onta, dibawa, dipangku, sayang, diganti Nabi, namanya Zaid bin Muhammad. Dilarang Allah, nggak boleh. Adat Arab, anak angkat tuh bin bapak angkatnya, batal. Diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Kemudian setelah dewasa, Zaid bin Harithah dikawinkan Nabi dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini sepupu Nabi, cantik jelita. Abangnya Abdullah bin Jahash yang terbunuh di perang Uhud, yang putus hidungnya, putus kupingnya, putus tangannya dijahit pakai benang. Adik daripada Abdullah bin Jahash namanya Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini pergi ke Ethiopia, hijrah pertama ke Ethiopia, ke Habasyah, bawa istrinya Ramlah binti Abu Sufyan, panglima besar Quraisy. Sampai di Ethiopia, Ubaidillah murtad masuk Kristen. Terlunta-luntalah istrinya Ramlah binti Abu Sufyan. Pulang ke Madinah, mau pulang ke Mekah, bapaknya kepala jenderal besar kafir Quraisy. Mau bertahan di Ethiopia, suami murtad masuk Kristen. Pulang ke Madinah, nggak ada saudara, nggak ada kawan, nggak ada sanak janda, bayangin. Terlunta-lunta, dinikahi Nabi. Dinikahi Nabi. Jadi anak Abu Sufyan itu istri dari Ubaidillah bin Jahash, dinikahi Nabi. Zainab dinikahkan Nabi radhiyallahu anha dengan Zaid bin Harithah. Sayang rumah tangga tidak harmonis. Mungkin secara psikologis, makanya nikah itu harus sekufu. Zaid bin Harithah mantan budak, sedangkan Siti Zainab bangsawan Quraisy. Nggak bisa lah, apa namanya, kiku. Akhirnya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menceraikan istrinya, Siti Zainab, cerai. Zaid bin Harithah itu, Zainab binti Jahash adalah mantan istri anak angkat, betul? Kan mantan istri Zaid bin Harithah kan anak angkat Nabi. Mantan istri anak angkat dalam budaya Arab haram dikawini, dianggap anak kandung, haram dikawini. Nggak berani orang menikahi janda anak angkat. Sama dengan Nabi juga nggak mau. Turun wahyu surah Al-Ahzab, kalau Zaid sudah menceraikan istrinya, nikahi istri Zaid, disebut namanya Zaid. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut Zaid, satu-satunya. Maka Nabi nikahilah Zaid bin Harithah, itu jandanya itu Siti Zainab. Geger orang-orang munafik. Kalau bahasa sekarang, la ilaha illallah, na'udzubillah. Hebatnya kawan ini, anak pun diimbat juga kira-kira. Tapi Nabi lakukan itu. Kenapa? Karena Nabi tidak diutus membawa kebudayaan, walaupun budaya Arab. Nabi diutus membawa petunjuk. Anak angkat boleh dinikahi, istri anak angkat boleh dinikahi. Ini biar Anda tahu semua ini. Kok enak aja bilang Nabi bawa budaya. Nabi tidak bawa budaya. Tapi kalau kebudayaan itu cocok dengan agama, jalan terus. Menghormati orang tua, jalan terus. Kalau salah-salah sedikit, diperbaiki. Dulu akekah, orang Arab kalau punya anak potong kambing. Dari dulu, dari sebelum Nabi turun. Tapi darahnya ditampung. Darahnya ditampung, kemudian dituangkan ke kepala Isaf. Ada satu patung antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu ada di tengah-tengah, itu ada namanya patung Isaf. Disiramkan kepala Isaf itu dengan darah akikah. Dagingnya diletakkan di gunung-gunung sampai busuk, jadi makanan dewa-dewa. Oleh Nabi ditukar, dimodifikasi. Akikah tetap dilaksanakan. Potong kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Darahnya ditanam, dagingnya dimasak lezat-lezat, bagi sama tetangga. Dimodifikasi. Kalau bertentangan syariat tidak boleh. Paham? Budaya kita pun boleh, tapi jangan bertentangan. Budaya Batak nggak boleh kawin semarga. Sampai mati sinaga nggak boleh kawin sama sinaga. Betul nggak? Kalau udah masuk Islam, jangankan sinaga, ular kobra pun boleh kan gitu kan? Bisa paham? Mana lebih pilih, adat atau agama? Agama.
Nabi Muhammad bawa hidayah, bawa petunjuk. Petunjuk apa? Semua lengkap. Mau cara makan, mau cara minum, mau cara tidur. Nggak ada agama lain seperti ini. Tidak ada agama lain seperti ini. Sampai mau campur sama bini diatur. Urusan ranjang diatur. Kan hebat kali agama itu. Kalau kau mau kawin, mau sama perempuan, nikahi dulu. Cukupkan syarat dan rukun. Baru kau bisa dukul dia, baru kau bisa setubuhi. Kalau enggak, zina namanya. Dosa besar. Nikahlah. Sebelum nikah, sunat dilamar. Khitbah. Dan waktu ngelamar boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Berarti kalau nggak ngelamar nggak boleh. Kita nggak ngelamar, semua bini orang kita lihat. Kalau anak gadis saya mau dilamar orang, yang mau ngelamar itu bilang sama saya, bukan bilang sama anak gadis saya, supaya harga diri nggak hancur. Pak, anakku sudah bujangan, mau nikah. Kurasa anak bapak cocok lah jadi istri dia. Dari mana kau tahu? Ya, dengar-dengar dari orang. Ya, anakku kan pakai cadar, makanya mau dilihat. Boleh, besok kau datang bawa anakmu. Nah, udah, kita pun bilang sama anak kita, ini tamu bapak nak, kamu antar teh nanti. Tapi pakai kerudung aja, nggak usah pakai cadar kau. Oh, kenapa begitu Pak? Begitulah perintah bapakmu. Maka diletakkanlah minuman sama anak gadis kita itu. Nampak wajahnya, diginikannya tangannya. Anak muda tuh yang lihat, jangan pula calon mertua pula lihat. Anak yang lihat. Dah, dia tahajud malam, istikharah. Pak, cocok kurasa Pak. Wajahnya aku pun udah cocok. Tangannya pun, kalau tangannya kan kalau berkurap, tangan berkurap juga. Tapi aku curiga Pak, jangan-jangan perutnya kena gosokan listrik dulu. Periksa lah. Siapa yang periksa? Ibu kita, jangan kita pula aku periksa kau dulu. Begitulah Islam hebatnya. Jadi nikah, selesai. Jangan dikasih tahu anak gadis tuh. Kalau kasih tahu 3 kali batal aja udah minder dia. Mak, udah 3 kali orang takruf sama aku, gak laku aku. Maka jangan bilang betapa hebatnya Islam. Gak ada agama lain begitu. Sudah nikah, diatur. Kalau kamu mau campur sama istrimu, sunat dikode. Nah, itulah pula mustahab kode. Jadi enggak tiba-tiba gerbak. Terkejut seranjang semua. Dari pagi udah dikode. Istrinya lagi masak, diurut bahunya. Capek sayang. Nampak mertua, tenang. Mertua lagi pergi belanja. Begitu. Dia lagi ngepel, cubit pinggulnya. Au! Apanya bang? Kita keluar dari kamar mandi, dia mau masuk kamar mandi. Cup, abang nampak mertua. Tenang aja, mertua kamar mandi sana. Jadi istri udah paham, ini ngapain aja laki ini. Sore dia udah berkeramas, pakai sampo, dia mandi bersih-bersih. Habis isya udah pakai minyak wangi, duduk di sudut tempat tidur tuh senyum dia. Awak pun udah tahu lah, habis asar udah mandi pula awak. Jangan pula bau bergetah badan awak. Udah mandi bersih-bersih awak, udah kode, habis isya awak pun senyum-senyum. Kenapa dek? Abang dari pagi tadi cubit-cubit. Jadi sudah, tak ada agama sehebat ini. Udah tuh campur, pemanasan, senang-senang kau dulu. Jangan langsung-langsung kayak burung. Dia bilang Nabi, burung, toyir, burung. Burung tuh saya perhatiin, apa rupanya burung? Burung tuh rupanya kalau mau kawin, betinanya datang, dia datang, pergi dia. Ada agama seperti ini, betul nggak? Jangan seperti burung. Dan tutuplah auratmu sebagiannya. Jangan buka semua, karena malulah kamu kepada makhluk yang melihatmu yang kau tidak melihatnya. Ada jin, ada malaikat gitu. Jangan buka-buka semua. Tutup-tutup sebagian. Udah, setelah selesai, ini yang dahsyat ini. Setelah selesai hajatmu hai laki-laki, tinggallah barang sejenak dengan istrimu. Walaupun kau sudah muak. Nah, orang kalau udah hajat selesai kan bosan. Jangan kau tinggal binimu, lus-lus dulu rambutnya, pijit-pijit dulu hidungnya, ajak-ajak bicara, padahal udah bosan. Ini hidung luar biasa nih. Padahal udah muak kali pun. Kata istri kita,
Kata orang hidungku pesek bang, justru di pesek inilah cantiknya kau. Kalau udah muak pun nggak ada agama sehebat ini. Kemudian baru tidur, jangan selesai cap langsung tidur. Bini kita lihat gini, persis kodok, hilang cintanya separuh. Paham? Paham? Nggak ada agama sehebat ini. Jika kau mau mengulanginya, wah, 2 ronde. Hebatnya Rasulullah. Biar tahu kalian hebatnya petunjuk dari Nabi itu. Jika kau mau mengulanginya 2 ronde, kau cuci dulu farjimu dengan air bersih. Oh, jangan itu lagi dipakai. Cuci dulu bersih-bersih. Kemudian berwuduklah kamu seperti berwuduk mau sholat. Baru kau ulangi. Hebat, aku udah tes, memang hebat lah. Huwallazi arsala rasulahu bil, lengkap dari mulai cara lahir anak sampai mati, sampai setelah mati. Nggak ada agama seperti ini. Jangankan cara sholat, cara puasa, cara zakat, itu syariat Islam. Cara makan, cara minum, apa yang dimakan, bagaimana caranya, berapa banyak yang dimakan baru berhenti. Wala tusrifu, jangan rakus. Nggak ada agama sehebat ini, betul. Cuci tangan sebelum makan, duduk ketika makan, datang makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, pegang pakai tangan kanan, baca bismillah. Nggak ada agama sehebat ini. Sampai semua cara hidup ada, sampai cara mati. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bagaimana hebatnya Islam itu. Talkinkan la ilaha illallah di kuping kanan orang yang sakaratul maut. Datang dokter, senter mata udah nggak kedip, udah nggak ada respon. Pak, istri bapak sudah koma. Koma itu maksudnya apa dokter? Hampir titik. Ya. Maksud dokter, iya sebentar lagi jiun. Jiun, iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang si bapak, dibisikkannya la ilaha illallah di kuping istrinya dengan bercucuran air mata. La ilaha illallah. Bininya, la ilaha illallah. Kata dokter, percuma. Udah nggak respon nih, matanya nih. Percuma. Kata dokter nih, kata bapak tuh dokter Islam. Islam sudah naik haji aku 3 kali. PKI ya? PKI? Oh enggak, apa nggak PKI? Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha fi uzunihi, sebelah kanan, yumna, kanan. Kok Pak dokter bilang nggak ada manfaatnya? Lebih pandai bapak rupanya dari Nabi. Talkin kan ada manfaat, tapi udah nggak dengar kupingnya, otaknya juga udah nggak nyambung. Kita mentalkinkan rohnya, bukan mentalkinkan akalnya, betul? Rohnya dengar, betul? Rohnya lihat tempat yang akan dia tuju setelah matinya. Rohnya lihat malaikat maut datang. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawa sudah sampai di kerongkongan, kau akan melihat, kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju. Mau masuk surga, mau masuk neraka sudah nampak. Paham? Kita percaya sama Allah sama Nabi, bukan percaya sama orang-orang sekuler liberal rusak otaknya ini, yang sok pandai itu menurut akal nggak terima. Kita lebih dari akal, betul? Ketika malaikat maut datang, yang nunggu di tempat tidur tuh nggak ada yang lihat, tapi yang mau mati lihat nggak? Lihat. Tak ada agama sesempurna ini. Sudah mati masih bawa agama. Itulah hebatnya Islam itu. Sebelum lahir bawa agama, setelah lahir dibawa juga aturan agama, mau mati bawa aturan agama. Sudah mati bawa aturan agama. Nggak boleh semau gue. 4 yang wajib: dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Fardu kifayah, betul? Wajib itu fardu kifayah itu. Nggak boleh semau kita. Saudara-saudara, bapak saya meninggal dunia pagi ini.
Berhubung saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina, maka bapak saya akan saya mandikan siang ini pakai Pertamax Turbo. Bukan maumu, tapi mau Allah dan Rasul. Dikapankan dengan kain berwarna putih sunat. Warna putih sunat, yang wajib itu dikapankan. Warna putih kata Nabi, warna terbaik warna putih, kesukaan Allah. Pakailah baju putih, kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih, warna kesukaan Allah. Kalau kita pakai baju putih, ada mahabbah, cinta Allah. Maka saya baju putih, nggak ada warna lain. 7 baju saya putih semua, sama modelnya, jadi orang nggak tahu baju cuma 7. Tidak ada baju lain. Tadi kata protokol ke Singapura, kok ke Singapura, ke Cina, kemana-mana saya pakai jubah, nggak ada. 36 negara dengan Papua Nugini, baju gini aja, aman, nggak ada. Di Cina malah saya dipuji-puji orang Cina. Tahun 2005 saya keliling Cina, asal jumpa orang Cina bilang, hanya camade, apa camade ini? Camade. Sampai satu hari ada anak muda besar, udah besar, udah dewasa, hanya ada camade. Sama saya bilang, ada apa? Camade. Dia bilang, Osama bin Laden le. Tidak ada yang melarang atau menghina saya sepanjang perjalanan. Saya ke Korea, ke Jepang, 2 kali saya keliling Jepang, ke Amerika, ke Kanada, sampai ke Alaska, Australia, mana-mana lah, Eropa, semua senang saya pakai begini. Yang nggak senang saya pakai begini Indonesia. Radikal. Pakai celana cingkrang radikal, jubah radikal, jenggot radikal, cadar radikal. Giliran rok sepan radikal. Dikapankan wajib. Sunat 3 lapis, sunat berwarna tidak wajib. Tapi nggak ada orang mau yang lain, warna lain nggak mau orang. Boleh, tapi nggak mau. Bapak udah bengek ya, umur udah 78. Ya sebentar lagi bapak mungkin mati, mungkin. Kalau mati bapak kami mandikan, oh ya wajib. Terus kami kapankan Pak, lo ya wajib. Karena bapak penggemar kotak-kotak, kami kapankan pakai kain kotak-kotak. Dia bilang apa? Lah ya mbok jangan. Boleh Pak, nggak haram Pak ya, tetapi mbok jangan. Maunya apa Pak? Putih. Hidup kau kotak-kotak, giliran mati minta putih kau. Putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi. Paham? Datang orang marah, itulah sekarang itu fitnah aja. Anti kebinekaan. Kalau kami pakai baju merah kenapa rupanya? Ya boleh. Haram? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Kalau putih yang suka Allah. Pilih Allah, pilih PDIP. Orang cerdas pilih PDIP. Kita pilih putih karena Allah. Disolatkan, solatnya 4 takbir. Jangan sok pandai pula. Ada orang baru pindah ke satu desa, pakai sarung aja, pakai peci, dipikir orang ulama. Begitu ada yang mati suruh dia jadi imam. Nggak tahu dia rupanya preman lontong, baru tobat. Dikejar-kejar di kampung orang, pindah dia ke situ, sholat dibantingnya rukuk sujud. Geger sekampung. Tapi nggak berani, satu orang berani, Pak Kiai katanya. Selama ini kami sholat jenazah itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Datang preman ini nggak mau kalah pula. Ku tengok dosanya banyak betul. Kalau nggak pakai rukuk sujud nggak tembus doa kita. Bukan mau kita ibadah ini, betul nggak? Rasul dikuburkan menurut syariat Islam miring ke kanan menghadap kiblat. Nggak boleh ditukar, saudara-saudara. Berhubung tanah kuburan sudah sempit, maka saya lurah mengambil keputusan untuk menguburkan mayat mulai besok dikubur ngadap kiblat, berdiri saja.
Agama ini bukan mau kita, tapi maunya Allah dan bil huda, Rasul yang bawa petunjuk itu. Wadinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Liyudhirahu 'alad dini kullih, agar dipertunjukkan kepada semua agama yang lain. Agama Islam yang paling walau karihal musyrikun, walau semua penyembah banyak Tuhan tidak suka. Sampai sini paham? Jangan kita campur-campur agama ini. Salam, udahlah salam Islam aja. Ifsa'us salam, menyebarkan salam itu perintah Nabi, syariat Islam itu, betul. Dan salam itu sudah diajar Nabi lafaznya. Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh 10 pahala, 30 pahala, hadis Bukhari. Dan salam itu dipakai Allah, dipakai malaikat, dipakai orang Islam. Udah jelas itu syariat Islam. Ketika kita masuk surga, Allah menyambut. Apa kata Allah? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yauma yalqaunahu salam, tahiyatuhum yalqaunahu salam. Penghormatan Allah kepada orang beriman di dalam surga adalah ucapan salam. Malaikat kasih salam. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Orang soleh masuk surga. Malaikat-malaikat menyerbu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dari seluruh pintu malaikat masuk. Khusus ngasih selamat sama keluarga orang soleh. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, anaknya, cucunya, cicitnya, menantunya, mertuanya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam kepadamu. Salam ini ucapan Allah, ucapan malaikat, ucapan manusia, betul. Tiba-tiba dicampur kawan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya. Cuma 5 tahun ini aja rusaknya nih. 5 tahun rusak nih. Zaman Presiden Kurus ini. Inilah rusaknya. Bung Karno 20 tahun nggak pernah ngasih salam selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto 32 tahun Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibie sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur tambah sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Macam-macam. Beliau kiai, tak ada satupun orang mengatakan Gus Dur ke Arab-Araban. Tak ada. Gus Dur dibilang bapak, bang. Zaman itu tidak ada yang berani bilang Gus Dur ke Arab-Araban. Gantinya Ibu Megawati sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SBY 10 tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah terjemahan, salam sejahtera bagi kita semua. Tiba-tiba sekarang 6 agama. Saya hadir ada acara nasional kemarin berapa minggu yang lalu. Pemimpinnya bilang, maafkan saya Pak Tengku, disebut nama saya, karena Indonesia terdiri dari 6 agama. Izinkan saya memberi salam dengan cara 6 agama untuk menunjukkan toleransi. Toleransi gaya apa itu? Kata Quran, lakum dinukum. Kata Undang-Undang Dasar 45, nih baca kalian, biar kita tahu ini melanggar Undang-Undang Dasar. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Kuat-kuat ulangi, masing. Sekali lagi, masing-masing, bukan campur-campur bos. Masing. Terlalu bodoh, Undang-Undang Dasar pun nggak paham. Assalamualaikum ya udah cukup orang Islam. Kalau mau namo budaya biar agama dia. Yang mau om swastu biar orang Hindu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan campur-campur bos. Cukup masing. Itu aja nggak paham. Mau jadi pejabat negara, ngaku Pancasila, pelajaran SD aja nggak paham, nggak tahu membedakan masing-masing dengan campur-campur. Kita ini kalau malam tidur di rumah masing, dengan istri masing, jangan campur-campur. Itu aja susah memahamkan masing-masing dengan campur-campur. Rusak betul sekarang hari ini, betul nggak? Campur-campur. Bayangkan kalau Pak Harto pidato di PBB,
Salamnya cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua agama harus disalamkan, Pak Jokowi pidato 100 agama di dunia ini, habis salam turun kau, waktumu sudah habis. Toleransi itu masing-masing, bukan campur. Biarkan orang dengan mereka, kita dengan kita. Lakum dinukum. Ini sekarang ke gereja pula, sholawat Nabi, digiringlah salib, baris perempuan pakai salib-salib, di belakang pakai peci, pakai sarung, tak tak tak, ting 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 tak tak tak, ting 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 ting, salatullah, salamullah. Malaikat sudah nunggu aja, kapan kau kutawa. Sekarang sholawat itu dirangkai ulama-ulama kita apa memang untuk gereja? Untuk gereja? Itu sholawat untuk kita orang Islam, tak ada. Itu sholawat Badar yang bikin ulama Jawa Timur pada Munas NU tahun 1931 nggak salah saya. Gus Dur cerita langsung sama saya. Itulah pertama kali sholawat Badar dibacakan. Sholatullah salamullah ala rasul itu ala toha rasulillah. Itu dimaksudkan untuk Munas NU, dipakai dalam acara-acara agama Islam. Sekarang mau dipakai cara gereja. Ada pula kiai sholawat Nabi pakai lagu Malam Kudus di gereja pula. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu cemerlang, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Kepingin aku nyabut kumisnya itu di gereja lagi. Ngapain? Betul? Nah, sudahlah, jangan kau rusak agama kami, kami pun tak rusak agama. Kita tidak mengamalkan agama orang bukan berarti benci sama agama orang, tapi karena agama kita melarang. Betul? Al-Islamul ya'lu wala yu'la. Ini Kristen di Indonesia cuma 10%. Kita udah kayak gitu rusaknya. Bagaimana kalau di Indonesia Kristen 90%, Islam 10%? Kurasa khotib Jumat pakai haleluya. Dia banyak. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, menyelamatkan agama kita untuk anak cucu kita. Tak usah takut menjalankan agama. Biar dibilang radikal nggak apa-apa, dibunuh pun nggak apa-apa. Kalau kita mempertahankan kebenaran agama, dibunuh pun nggak apa-apa. Saya tidak pernah benci dengan agama selain Islam. Paman-paman saya orang Cina, kakek nenek moyang saya Cina, yang Islam cuma ibu saya. Sepupu saya yang masuk Islam satu, itu pun karena sayang sama saya sejak kecil sama-sama. Satu orang aja, yang lain nggak ada yang masuk Islam. Nggak benci saya sama paman saya. Kalau saya datang dikasihnya makan baik-baik, disediakannya piring khusus untuk saya di lemari tamu. Itu piringmu, itu sendokmu. Kalau saya datang tuh gelasmu, dibeli sate memeng situ Medan Baru, saya makan pakai gelas piring saya, dicuci balik lagi. Tak boleh ada yang pakai, saking hormatnya dia dengan saya. Dia tahu dia makan babi. Orang Islam tidak makan babi. Enggak mesti toleransi dong, sekali-sekali babinya bagi dong. Itu bukan toleransi, itu bablas. Betul? Toleransi ya toleransi. Dia mati kita datang, kita hubungi keluarga lagi tetap, tapi kita tidak doa. Karena dia udah mati, sebelum mati kita doa. Kalau udah mati ya kita doakan keluarganya dapat hidayah. Itu aturan Islam, paham? Bukan berarti benci, nggak benci. Masa benci sama darah sendiri kok benci? Cuman ada aturan agama yang harus kita taati. Akidah kita lakum dinukum, syariat kita lakum dinukum, muamalat boleh. Kita beli sama orang Cina, orang Kristen boleh, asal yang dibeli barang halal, betul nggak? Tapi afdolnya belanja tetap sama orang Islam. Kalau orang Islam 230 juta rakyat Indonesia yang Islam sekarang, beli makanan sama orang Islam 10.000 aja sekali makan, 30.000 sehari, itu 230 triliun uang makan orang Islam sebulan. Jangan main-main. Kita beli lontong 10.000 siang,
pagi, siang, malam 3 kali makan lontong aja, nggak usah pakai yang lain, 30.000 sebulan, 230 triliun duitnya. Itu belum pakaian, belum garam, gosok gigi, odol, segala macam belum. Tapi hari ini kita nggak bersatu, kita lebih senang belanja sama orang lain daripada sama orang Islam. Iri hati kita kalau sama orang Islam kaya. Mulai hari ini siap untuk belanja sama tetangga saja. Siap. Jangan belanja di Maret-Maret itu. Apa Maret-Maret itu? Siapa yang punya itu? Utang pun nggak boleh di situ. Maret sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin pun ada Maret. Mulai besok belanja tempat Wak Ijah, ya kan? Wak Joko, betul nggak? Haji Jainuddin, ya kan? Haji Ngaciro, ya kan? Insya Allah 10 tahun umat Islam di Indonesia akan bangkit kalau kita siap. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, Profesor, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.